komunikasi merujuk pada keterampilan yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, efektif, dan persuasif kepada orang lain. Teknik komunikasi mencangkup advokasi, yaitu adalah suatu kegiatan individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan dalam suatu institusi, baik institusi politik, sosial, maupun ekonomi. Ketika ingin mempengaruhi pembuat kebijakan secara langsung, advokasi dapat dilakukan dengan mengadakan rapat, melakukan negosiasi, ataupun melakukan diskusi tertutup. Selanjutnya adalah lobbying, yaitu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam lobby yaitu perhatikan situasi dan kondisi dan jangan cepat gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Setiawan dari kelompok 6 dari kelas A dengan NPM 234110110. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Pemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengarahkan, memotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Itu melibatkan komunikasi dengan baik, mengarahkan dengan baik, dan keputusan untuk mencapai tujuan yang sama. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya yaitu materi kelima terkait pengenalan Himakesmas. Himakesmas sendiri itu termasuk ke dalam Ormawa, di mana Ormawa ini sebagai wadah atau sarana pengembangan diri mahasiswa. Ormawa ini terbagi ke dalam eksekutif sebagai pelaksana serta legislatif sebagai pengawas. Salah satu tugas dari Hima sendiri yaitu sebagai fasilitator dan mediator serta berkoordinasi dengan BLM dan BEM. Nah, kabinet yang sekarang itu dinamakan dengan Kabinet Adi Mukti, di mana Adi berarti unggul atau besar serta Mukti berarti kebebasan. Saya Rifda Fiardani akan membahas divisi dan departemen di Himakesmas. Divisi ada dua, yaitu divisi kesekretariatan dan divisi dana usaha. Untuk departemen ada 7, yaitu Departemen Kerohanian, Pendidikan dan Keilmuan, Kaderisasi, Pengabdian Masyarakat, Departemen Pokja ISMKMI, Informasi dan Komunikasi, dan terakhir Departemen Kaderisasi. Saya Muhammad Fadil Jahwari, kelompok 6 OLT 2023. Organisasi adalah sekumpulan individu yang memiliki berbagai kepentingan yang sama dan bekerja sama atas dasar yang relatif konsisten untuk mencapai suatu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziarisa Pratiwi dengan NPM 234101055. Kerjasama atau kolaborasi dalam suatu organisasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang di dalamnya melibatkan sekelompok orang yang menyadari hak dan kewajibannya serta memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama pula. Nama saya Salsabila Ningtyas dengan NPM 234101083. Di sini saya akan menjelaskan motivasi dalam berorganisasi. Yang pertama ada motivasi prestasi, adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua ada motivasi afiliasi, dorongan untuk berhubungan dengan orang lain atas dasar sosial. Dan yang ketiga ada motivasi kompetensi, dorongan untuk mencapai keunggulan kerja. Perkenalkan, nama saya Najma Safa Davina dengan NPM 234101084. Menurut buku Atomic Habits, terdapat beberapa cara membangun disiplin waktu. Yang pertama, make it obvious. Misalnya, tentukan secara rinci tempat dan waktu kamu akan melakukannya. Yang kedua, make it attractive. Cara ini dapat membuat kamu tertarik untuk melakukan tugas yang kamu prioritaskan. Yang ketiga, make it easy. Misalnya, awalnya kamu mau belajar buat ujian, ganti jadi membuka buku catatan. Hal ini terlihat lebih mudah untuk dilakukan. Yang keempat, make it satisfying. Buat hal tersebut jadi memuaskan. Nama saya Lutvita Pramata Aurelia dengan NPM 234101080. Dalam buku Atomic Habits oleh James Clear dijelaskan bahwa ada 4 tahap pembentukan kebiasaan. Yang pertama ada petunjuk atau cue yang memicu kegiatan tersebut, misalnya melihat kertas kosong sebagai sinyal untuk menulis. Yang kedua ada gairah atau craving yang mendorong seseorang melakukan kegiatan, misalnya keinginan untuk mengekspresikan pikiran melalui tulisan. Yang ketiga ada tanggapan atau respons berupa tindakan konkret seperti mulai menulis. Dan yang terakhir ada ganjaran atau reward berupa kepuasan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut. Perkenalkan, nama saya Siti Fianolafia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 skala prioritas. Yang pertama, penting mendesak, yaitu hal-hal yang harus diselesaikan segera dan memiliki dampak besar. Yang kedua, mendesak tidak penting, yaitu tugas-tugas yang membutuhkan penyelesaian cepat meskipun tidak selalu memiliki dampak besar.
Ketiga, penting tidak mendesak, yaitu hal-hal yang penting dalam jangka panjang tetapi mungkin tidak perlu diselesaikan segera. Dan yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak, yaitu hal-hal yang bisa ditunda atau tidak memiliki dampak besar pada tujuan utama. Terima kasih. Manfaat yang bisa saya ambil dari kegiatan OLT ini yaitu saya dapat menemukan kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang diri saya sendiri. Saya dapat belajar mengidentifikasi potensi yang mungkin belum saya sadari sebelumnya dan bagaimana memanfaatkannya secara efektif. OLT ini juga membuka jendela untuk memperluas wawasan saya tentang berbagai aspek komunikasi, termasuk advokasi, lobbying, dan manajemen waktu. Mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang motivasi organisasi dan bagaimana membangun semangat berorganisasi, serta menjadi tempat untuk saling mengenal dengan teman seangkatan yang berbeda kelas. Perkenalkan, nama saya Tali Oliver Hermansyah dengan NPM 234101085. Saya di sini akan menjelaskan manfaat yang bisa diambil dari OLT hari kedua, yaitu mengetahui pengertian Ormawa, visi misi dan sejarah dari Himakesmas itu sendiri, serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, seperti BPH atau Badan Pengurus Harian, divisi serta departemennya. Kita juga mendapatkan workshop dari kakak Hima di berbagai bidangnya, dan menjadi tahu job desk serta fungsi adanya bidang itu sendiri.